Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Dentisku bersama saya Dr. Kiki Metaria. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karang gigi dan bagaimana cara menghambat proses pembentukannya. Mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar tentang karang gigi dan apa itu karang gigi. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu apa itu karang gigi. Jadi karang gigi itu adalah endapan yang berada atau melekat di permukaan gigi. Biasanya dia melekat di gigi bagian yang di atas gusi atau sebagian sedikit di bawah gusi. Dia itu biasanya berwarna putih kekuningan hingga kecoklatan, keras, tidak bisa dibersihkan dengan cara menyikat gigi. Pada dasarnya, karang gigi dapat melekat di semua permukaan gigi, terutama atau restorasi gigi seperti tambalan atau gigi tiruan yang terutama kasar. Dan sering kali paling banyak ditemukan itu pada rahang bawah adalah di permukaan gigi anterior atau gigi depan bawah yang menghadap lidah. Kemudian pada rahang atas adalah geraham pada permukaan yang menghadap pipi atau bukal. Hal ini disebabkan karena pada daerah tersebut tepat muara kelenjar ludah atau saliva. Jadi posisi gigi berhadapan dengan tempat keluarnya saliva atau ludah. Jadi di sini karang gigi itu berawal dari plak gigi yang mengalami proses kalsifikasi. Sebelumnya plak gigi ini menyerap ion kalsium dan fosfor yang ada di ludah sehingga terjadi proses kalsifikasi tadi dan mengeras. Kemudian pada dasarnya karang gigi bisa dimiliki oleh semua individu, tetapi tiap orang atau individu tersebut memiliki karang gigi yang sedikit, ada juga yang memiliki karang gigi banyak. Dan ada yang lambat terbentuk, ada yang cepat terbentuknya. Hal ini karena pembentukan karang gigi disebabkan oleh banyak faktor. Jadi misalkan contohnya pada anak-anak jarang ditemukan karang gigi dibandingkan orang dewasa. Karena pada anak-anak enamel giginya lebih halus dibandingkan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan karena sudah terlalu sering dipakai untuk mengunyah, lama-kelamaan enamel tadi juga akan sedikit lebih kasar dibandingkan anak-anak yang baru tumbuh. Jadi giginya masih baru, enamelnya masih sempurna. Terus kemudian pada orang yang kebiasaan mengunyah pada satu sisi, itu biasanya karang giginya lebih banyak ditemukan pada sisi yang tidak dipakai untuk makan dibandingkan sisi yang dipakai untuk makan. Hal ini karena pada sisi yang tidak dipakai untuk makan, saliva tidak terstimulasi. Saliva atau ludah tidak terstimulasi hingga tidak keluar dengan baik, sehingga proses pembersihan alami di daerah tersebut tidak bisa efektif. Terus kemudian kebiasaan orang tersebut, apabila orang tersebut kurang menjaga kebersihan rongga mulutnya, jadi menyikat giginya asal tidak baik dan benar, maka dia akan mudah untuk terbentuk karang gigi. Lalu faktor selanjutnya adalah mikroorganisme yang ada di rongga mulutnya. Biasanya orang yang memiliki Streptococcus mutans tinggi, karang giginya lebih sedikit atau bahkan tidak ditemukan karang gigi dibandingkan orang yang memiliki Streptococcus mutans rendah. Rendah. Terus kemudian itu tadi habit, umur, cara mengunyah, terus mikroorganisme,
yang tak kalah pentingnya adalah posisi giginya. Apakah dia teratur atau berdesakan? Pada orang yang berdesakan, kontrol plaknya lebih sulit, sehingga dia lebih sulit untuk membersihkan gigi, maka dia akan lebih mudah terbentuk karang gigi. Kemudian faktor sistemik seseorang, yang mana akan mempengaruhi kondisi ludah atau saliva, baik secara pH, kemudian viskositas, kekentalan, kemudian kecepatan aliran, dan juga jumlah saliva atau ludahnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi proses pembentukan karang gigi orang tersebut. Jadi itu tadi karang gigi dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya, dan bagaimana apabila karang gigi tersebut tidak rutin untuk dibersihkan atau tidak dikontrol proses pembentukannya, maka orang tersebut minimal akan mengalami bau mulut atau halitosis. Kemudian radang gusi, yang mana apabila radang gusi atau gingivitis tidak dirawat dengan baik akan menyebabkan penyakit yang lebih parah, yaitu periodontitis atau keradangan pada jaringan penyangga gigi yang bisa menyebabkan gigi goyang, bahkan tanggal sendiri. Jadi apabila karang gigi tadi tidak dibersihkan akan mengganggu kesehatan gigi dan mulut kita. Lalu bagaimana cara menghambat proses pembentukan karang gigi? Kita kan tidak ingin karang gigi kita cepat untuk terbentuk. Nah, caranya adalah yang pertama itu pastikan kontrol plak dengan baik dan benar. Menyikat gigi sehari 2 kali dengan cara yang baik dan benar. Selain itu, lakukan pembersihan sela-sela gigi dengan menggunakan dental floss dan sikat interdental. Kemudian yang kedua, gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk mencegah gigi berlubang dan membantu proses remineralisasi gigi, serta yang mengandung anti tartar atau menghambat proses pembentukan karang gigi, yaitu triclosan, zinc citrat, dan pirofosfat. Kemudian yang ketiga, apabila kalian mengunyah dengan satu sisi, maka harus mengubah kebiasaan tersebut dengan cara menggunakan 2 sisi rahang untuk mengunyah, supaya semua sisi rahang tadi terstimulasi proses pengeluaran salivanya, yang mana membantu proses pembersihan plak. Kemudian perbanyak konsumsi serat, buah dan sayur, terutama kalau untuk buah adalah buah yang kandungan glukosanya rendah tapi banyak airnya, untuk membantu proses cleansing secara alami atau pembersihan gigi secara alami. Kemudian tadi apabila susunan gigi tidak beraturan, itu bisa dikoreksi dengan perawatan ortodontik, sehingga harapannya apabila gigi teratur atau rapi akan lebih mudah untuk membersihkan gigi tersebut. Plak tidak mudah terbentuk. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembersihan karang gigi secara profesional ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Hal ini juga untuk memastikan bahwa atau deteksi dini penyakit gigi, baik itu karies maupun radang gusi, sehingga tidak bertambah parah. Kira-kira itu adalah sharing saya tentang karang gigi dan bagaimana cara menghambatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan apabila ada pertanyaan atau komentar silahkan menulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.